Yang keempat adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang tua kita itu ada tiga. Orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama orang tua biologis kita, darah daging kita. Ibu, mama kita. Itu wajib kita hormati, wajib kita sayangi. Bagaimanapun tidak boleh kita bantah. Dia marah-marah sama kita, kita bersyukur masih kita dimarahin. Ya, kalau orang tua itu masih marah dengan kita, berarti masih sayang orang tua itu kepada kita. Selama marahnya ini baik ya. Nah, ada orang punya mamanya suka ngomel mulu, ngomel. Kemudian mamanya meninggal dunia. Anaknya sedih. Setengah sedih, setengah senang. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang ngomelin dia. Tapi berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ternyata dia rindu dengan omelan mamanya. Dia rindu dengan ocehan mamanya itu. Katanya baru sadar ocehan mama itu penting sekali. Ada seseorang anak waktu kecil, dia suka dimarahin mamanya. Kemudian setelah dia besar menikah, ini perempuan ya, menikah, kemudian dia punya anak. Dia punya anak. Ternyata setelah dia punya anak, dia ngomel-ngomel juga. Di situ dia bikin status, saya baru sadar kenapa mama saya dulu suka ngomel-ngomel. Ternyata ketika saya sekarang punya anak, saya juga ngomel-ngomel. Ngomelnya itu bukan karena benci, tapi karena sayang kepada anak. Nah, jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Masih bersyukur kalau seandainya orang tua kita itu masih hidup. Yang kedua, orang tua kita itu adalah mertua kita. Ini juga berapa banyak antara mantu dengan mertua nggak akur. Terutama mantu perempuan, mertuanya perempuan. Aduh, nggak akur dah. Makanya sebaiknya kalau seandainya sudah menikah, ya anak-anak muda ini yang sudah menikah, pengantin baru, ya cukup sebulan 2 bulan saja disubsidi sama mertua. Kalau bisa pindah-pindah. Karena repot. Mantu perempuan dengan ketemu mertua perempuan itu repot sekali, dan kita semuanya merasakan itu. Tetapi bagaimanapun mertua itu tetap orang tua kita, walaupun seseorang itu telah bercerai dengan suami atau istrinya, bercerai, mertua kita itu mahram mu'abbad, selama-lamanya orang tua kita. Biarkan saja mertua kita marah-marah. Kalau kita ingin menghindar supaya tidak menyakiti, maka sebaiknya kita menyewa rumah. Itu lebih baik. Lebih baik. Dan memang mertua ini memang ada yang jahat juga, ada yang jahat. Banyak. Bukan lagi banyak. Ya, banyak sekali. Dan berapa banyak hancur rumah tangga anaknya gara-gara orang tua ikut campur, mertua ikut campur. Siapa di dunia ini suami istri berkeluarga nggak pernah bertengkar dengan istrinya? Tidak pernah bertengkar dengan suaminya. Ini potongan-potongan kita ini, jago-jago bertengkar kita semua dengan istri. Siapa yang di sini selama menikah nggak pernah bertengkar? Semuanya bertengkar. Hatta Nabi kita pernah keluar dari rumah karena nggak tahan dengan omelan istri-istri. Nah, ceritanya panjang lah. Cuman ada satu pasangan suami istri selama hidup nggak pernah berkelahi, nggak pernah bertengkar, damai tentram, nggak pernah bertengkar. Siapa itu? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu nggak pernah bertengkar. Kenapa? Karena nggak pernah bertengkar karena waktu itu tidak ada 3 orang ini. Tidak ada mertua, tidak ada ipar, belum ada tetangga. Nah, ya enggak? 3 orang ini hantu untuk menghancurkan rumah tangga. Mertua, berapa banyak gara-gara mertua rumah tangga anak berkelahi, cerai. Mertua tuh. 2, ipar. Kalau sudah ada ipar ini, apalagi kalau sudah hari raya kumpul semuanya, siapa yang paling miskin cuci piring, yang kaya nongkrong duduk di ruang tamu ngetek-ngetek, dipanasin sama ipar yang gelangnya banyak. Kamu punya suami itu
Tidak bisa belikan emas. Apa kamu itu? Suamimu apa itu? Ini istrinya datang kepada suaminya, kenapa? Itu kakakku gelangnya banyak sudah, sampai ke siku gelangnya, padahal imitasi juga. Aduh, pokoknya berapa? Coba lihat tuh. Lihat saja di rumah tangga itu. Kalau sudah kumpul dengan ipar-ipar, yang nggak tahan sakit telinga, bercerai gara-gara ipar. Yang ketiga tetangga. Oh, tetangga ini luar biasa. Mulut tetangga itu luar biasa. Ada saya punya teman, dia tinggal di asrama. Ya tinggal di asrama. Katanya di asrama itu nggak enak tinggal. Kenapa kata saya? Dinding asrama itu punya telinga. Dinding asrama itu ada telinganya. Karena kan cuman dinding. Jadi apapun yang ada di telinga kedengaran sama tetangga lain. Nggak enak tinggal di asrama itu katanya. Karena dinding rumah itu ada telinganya semua. Nah ini tetangga ini luar biasa. Tetangga itu bukan hanya tetangga fisik yang tetangga rumah kita, tapi tetangga di Facebook, tetangga di Instagram, tetangga di mana gitu, TikTok, di WhatsApp, grup-grup itu, waduh macam-macam dah kelakuan. Hati-hati tetangga ini. Nah Nabi Adam nggak pernah berkelahi karena belum ada 3 orang ini, belum ada mertua, belum ada ipar, belum ada tetangga. Tetapi mertua tetaplah orang tua kita. Kita tetap hargai. Kalau dia ngomel, sudah biarkan saja. Ya, supaya tidak berkelahi dengan mertua, maka tadi itu apa ya? Berpindahlah rumah, jangan tinggal dengan mertua. Yang ketiga, orang tua kita itu adalah guru kita. Guru kita. Bahkan para ulama banyak mengatakan kalau seandainya disandingkan antara orang tua biologis dengan guru kita, mana yang lebih kita hormati? Ya, maksudnya mana yang lebih mulia? Kata para ulama, guru lebih mulia daripada orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita hanya memberikan biologis kita, memberikan sandang, pangan, papan, makanan zahir, fisik. Tapi guru kita memberikan makanan batin, menyelamatkan kita sampai ke negeri akhirat. Apalagi kalau anaknya itu sekolah di pesantren. Pesantrennya SPP-nya murah. Sudah murah, banyak nggak bayar SPP lagi, nunggak. Yang ngasih makan kiainya, yang ngasih tempat tidur, listrik, air kiainya, orang tuanya nggak bayar-bayar. Ini orang tua yang gimana ini? Jadi makanya lebih afdal guru. Sudah ngasih makan di pesantren, ngasih minum, ngasih macam-macam, ngasih ilmu. Nah, tapi disayangkan zaman sekarang guru ini sangat rentan sekali untuk masuk penjara. Marah sedikit dengan murid bisa masuk penjara. Jewar sedikit masuk penjara, apalagi mukul. Kita Bahari tahun 80-an, lihat aja yang kita ini mengaji, dicubit kita sama guru, dipukul kita sama guru pakai rotan, nggak berani ngadu kita sama orang tua. Pak, berani ngadu? Nggak. Kalau kita ngadu, paling-paling orang tua kita bilang, syukurin, kamu juga yang nakal. Sekarang ngadu aja ke orang tuanya datang bawa polisi, bayar 25 juta. La ilaha illallah tuh. Sekarang guru tuh banyak dada harga dirinya lagi. Ya tapi ada juga guru yang nakal tuh ada. Ya guru-guru yang jahat ada juga. Maka pilihlah guru. Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu. Pilihlah guru sebelum kalian berguru dengan guru. Lihat itu guru dulu. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sifatnya. Jangan langsung masuk. Jangan. Lihat dulu kalau cocok dengan syariatnya, cocok dengan akhlaknya, ikutin guru tadi. Kalau sudah dapat guru seperti itu, maka peganglah guru tersebut. Tetapi ingat, guru yang baik tidak pernah mengajarkan muliakan aku daripada orang tuamu. Tidak pernah begitu. Pasti guru yang baik mengatakan hormati orang tuamu. Kalau kalian mencium tanganku, maka kalian lebih mencium tangan orang tua kalian. Kalau kalian menghormati aku, maka hormatilah orang tua kalian. Begitu juga orang tua yang baik.
tidak pernah akan mengatakan aku orang tua yang baik, hormati aku, taati aku daripada gurumu. Kalau orang tua yang baik, pasti dia akan mengatakan kepada anaknya, nak, kamu punya guru. Kalau kamu punya masalah, tanya gurumu. Kalau kamu kepingin nikah, tanya gurumu. Kalau kamu kepingin punya usaha, tanya gurumu. Kalau kamu pingin punya rumah, tanya gurumu. Panggil gurumu. Makanya di Banjar itu diajarkan begitu. Ya, di Banjar itu kalau guru-guru yang benar tuh, kalau orang tua yang benar, apa saja tanya guru. Tanya guru. Sehingga orang-orang kita di sana itu Masya Allah, bangun rumah, manggil guru, cari bini, tanya guru, apalagi punya anak, tanya guru, mentasmiyah, tanya guru, sampai meninggal ke guru semuanya. Kenapa? Karena paham. Orang tua yang baik pasti akan mengatakan, kau tanya gurumu. Guru yang baik pasti akan mengatakan, muliakan orang tuamu daripada aku. Artinya utamakan orang tuamu. Nah, 3 orang ini adalah orang tua kita. Orang tua biologis kita, mertua kita, dan guru kita. Jangan sampai kita menyakiti mereka ini. Apalagi guru kita. Kata para guru-guru nih ya, kalau orang durhaka kepada orang tua itu mungkin bisa saja memaafkan. Ya. Tapi kalau orang itu sudah durhaka dengan guru, selesai hidupnya, kelar hidupnya. Di dunia dia mendapatkan kesengsaraan, di akhirat lebih parah lagi mendapat kesengsaraan. Dan kita lihat berapa banyak orang-orang yang durhaka dengan guru. Orang-orang yang berani mencaci gurunya, maka hidupnya tidak pernah akan bahagia. Di dunia sengsara, mati pun juga sengsara, tidak ada yang melayat, sampai tidak ada yang membacakan doa ketika dia sudah meninggal dunia. Hormati 3 ini, orang tua kita, mertua kita, dan guru kita. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, ringkas kata, 4 hal ini penyebab daripada su'ul khatimah. Yang paling besar ya, yang pertama melalaikan sholat, apalagi tidak sholat dan tidak mengqadhonya. Yang kedua meminum khamar yang memabukkan. Yang ketiga, ini hati-hati, yang ketiga suka menyakiti orang lain. Dan yang keempat durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada saat ini bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya, terutama kami pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat dalam taat ibadah. Begitu juga kedua orang tua kita. Jikalau mereka hidup, Allah panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat taat ibadah. Dan apabila mereka sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah menjadikan kubur mereka menjadi kebun daripada kebun surga, bukan menjadi lembah daripada lembah neraka. Allah terima amal ibadah mereka, Allah ampuni segala dosa mereka. Mudah-mudahan ya Allah berikanlah hidayah kepada kami semua, kepada suami-suami di antara kami, kepada istri-istri kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami. Bimbinglah kami ya Allah selalu di jalan yang Engkau ridai, sampai kami nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Akhir hayat kami ya Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ridha kepada kami, kami ridha kepadamu. Kubur kami ya Allah jadikan kebun daripada kebun surga. Kami bangkit ya Allah, jasad kami manusia bercahaya. Engkau berikan pakaian kebesaran dari surga. Engkau hala kami ya Allah di akhirat nanti bersama para anbiya, mursalin, syuhada, salihin, di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminum air telaga Al-Kautsar, mendapatkan catatan amal ibadah dengan tangan kanan kami, menjalani shiratal mustaqim secepat kilat, dan masukkan kami ya Allah ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa ditanya, bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memandang zat Engkau ya Allah yang maha hakiki di dalam surga Firdaus yang kekal abadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.